Ahok membangun Jakarta tanpa APBD. Anies Baswedan menghancurkan Jakarta dengan APBD. Bagaimana anggaran pengen kita buka sampai satu botol minuman berapapun orang tahu. Jadi kita buka e-budgeting itu sistem. Kalau nggak ada sistem e-budgeting kamu juga susah. Tapi sistem e-budgeting juga nggak ada gunanya kalau kita takut ditekan. Begitu e-budgeting kan mulai berantem kan di 2015 waktu berantem pun kita belum mengontrol kelakuan SKPD. Nah, kita banyak sirpakan. Ya sirpakan baru kita anggarkan kembali baru beli. Nah, baru peningkatan lebih baik. Memang oknum di kiri kanannya terlalu banyak. Eksekutif ada oknumnya nggak? Oh penuh. Mantap penuh. Ini adalah sistem yang sudah digital, tapi saya istilahkan tidak smart. Karena dia tidak melakukan pengujian atas data yang dimasukkan. Apapun yang dimasukkan direkam. Nah ini yang terjadi di sistem kita. Diharuskan memasukkan totalnya, komponennya dibebaskan. Cara seperti ini ketika di screen capture lalu diposting akan terjadi keramaian. Saya bisa saja sejak tahun yang lalu mengangkat ini semua, memposting, tapi tidak ada gunanya. Saya ini sedang bekerja untuk membangun persatuan, menghindari konflik-konflik yang tidak perlu. Saya mengkoreksi ini setelah 1 tahun untuk memperbaiki sistem tanpa harus ramai-ramai. Sebenarnya mau sistem bagaimanapun, kalau memang niatnya mau ada main, bisa dicari celahnya. Dari saya lihat Pak Anies hanya menggeser isu. Kenapa? Karena beliau tidak ikut menyisir anggaran, tidak transparan. Kita balik lagi ke transparansi. Nah di sini Pak Anies hanya menyalahkan sistem, tapi sebelumnya sistem ini sudah bahkan menjadi duplikasi kota-kota yang lain dan sudah diakuin KPK gitu dengan MPR. Justru fungsi dari kita sebagai atasan, sebagai gubernur nih, misalkan Pak Anies sebagai eksekutif juga harus menyisihkan waktunya untuk menyisir. Karena bagaimanapun kita yang tadi dari manual ke e-budgeting kan sudah lebih bagus. Nah di sini zamannya Pak Ahok, beliau meluangkan waktunya untuk menyisir hal yang seperti ini. Dan kalau di sini saya lihat Pak Anies tidak ada. Nah itu yang menjadi menurut saya permasalahan hal yang paling utama. Ada yang masih ingat dengan sistem e-budgeting yang digagas oleh Ahok? Sistem tersebut sudah diakui oleh KPK sebagai sistem keuangan terbaik di Indonesia selain yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Ibu Tri Risma hari ini. Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif menyatakan sistem e-budgeting yang sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta merupakan yang terbaik selain Pemkot Surabaya. Diketahui sistem tersebut pertama kali diterapkan pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tapi mirisnya, Anies Baswedan malah menyalahkan sistem e-budgeting. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akhirnya angkat bicara mengenai tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Ahok soal sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting untuk menyusun APBD DKI. Anies berencana mengubah sistem e-budgeting yang dibuat oleh Ahok. Anies menuding sistem tersebut sudah digital tetapi tidak pintar atau smart karena masih diverifikasi secara manual. Meski begitu, Ahok mengaku enggan melontarkan komentar lebih banyak soal polemik penyusunan APBD DKI 2020, termasuk pernyataan Anies yang menyerang dirinya secara tidak langsung. Namun, Ahok mengingatkan Pemprov DKI bahwa sistem e-budgeting yang ada saat ini mengungkapkan data semua masukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada, kata BTP. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan mengubah e-budgeting yang digunakan untuk menyusun APBD DKI Jakarta. Dia menuturkan permasalahan munculnya anggaran tidak masuk akal seperti pembelian lem Aibon sebesar 82,8 miliar, pulpen 123,8 miliar, atau alat tulis sebesar 1,6 miliar sudah ditemukan saat penyisiran anggaran bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD pada Oktober 23, 2019. Anies juga menegaskan akan mengubah sistem e-budgeting untuk mengurangi kesalahan yang selalu berulang setiap tahunnya. Waduh, logika sajalah. Apakah mungkin sebuah sistem salah? Jika seandainya tidak ada sistem e-budgeting, maka tidak akan ketahuan anggaran lem Aibon sebesar 82,8 miliar rupiah, pulpen sampai 124 miliar, dan anggaran fantastis lainnya. Jadi sudah paham kenapa Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting.
Lagi pula, Ahok sudah mengatakan bahwa sistem e-budgeting itu baik selama tidak ada niat maling. Dalam bahasan kali ini, saya akan membahas beberapa infrastruktur yang dibangun oleh Ahok selama ini bahkan tanpa menggunakan APBD. Setidaknya ada 3 infrastruktur yang dibangun oleh Ahok tanpa menggunakan uang rakyat, antara lain seperti Simpang Susun Semanggi. Menariknya, meskipun anggarannya 360 miliar, Simpang Susun Semanggi ini, Ahok membangun proyek ini tanpa menggunakan anggaran negara atau APBD ataupun APBN. Ahok bahkan menggunakan dana kompensasi lantai bangunan atau KLB dari PT Mitra Panca Persada. Dana KLB yang menjadi kewajiban kontraktor itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Yang kedua, revitalisasi lapangan banteng. Lapangan banteng di Jakarta yang luasnya sampai 5,2 hektar itu di jantung kota menjadi pusat olahraga dan ruang terbuka hijau berkelas internasional. Ahok mengaku ingin merenovasi lapangan banteng karena dia resah sebagai Gubernur DKI Jakarta waktu itu. Dan itu karena lapangan banteng memiliki nilai sejarah, yakni sebagai monumen pembebasan Irian Barat tapi kurang diperhatikan. Dan revitalisasi lapangan banteng ini juga tidak menggunakan dana APBD DKI sepeser pun karena beberapa perusahaan swasta membiayai revitalisasi itu sebagai bentuk dari Corporate Social Responsibility atau CSR dan juga kompensasi koefisien lantai bangunan atau KLB. Yang ketiga adalah RPTRA Kalijodo. Ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Kalijodo ini pun dibangun oleh Ahok dengan perjuangan yang cukup berat. Itu karena Kalijodo dulunya dikenal sebagai tempat lokalisasi. Nah, setelah penghuni yang menjadikan Kalijodo tempat prostitusi digusur, tempat ini kemudian bertransformasi menjadi ruang terbuka hijau atau RTH, bahkan menjadi sarana rekreasi atau tempat bersantai favorit. Nah, saat meresmikan Kalijodo, Ahok mengatakan Pemprov DKI tidak mengeluarkan uang dalam pembangunan RPTRA Kalijodo itu. Semua dana untuk membangun RPTRA ternyata berasal dari sumbangan PT Sinarmas Land sebagai pengembangnya. Nilainya miliaran rupiah, meskipun lahan itu milik pemerintah. Sinarmas membangun RPTRA tersebut dengan keuntungan bisa memasang logo Sinarmas di RPTRA Kalijodo. Ada yang masih ingat dengan sistem e-budgeting yang digagas oleh Ahok? Sistem tersebut sudah diakui oleh KPK sebagai sistem keuangan terbaik di Indonesia selain yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Ibu Tri Risma hari ini. Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif menyatakan sistem e-budgeting yang sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta merupakan yang terbaik selain Pemkot Surabaya. Diketahui sistem tersebut pertama kali diterapkan pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok.